Sahabat, salah satu keinginan orang tua menyekolahkan anak-anak di sekolah IT biasanya ingin memberikan kedekatan yang khusus dengan Al-Quran dan juga memberikan salah satu lingkungan terbaik ya. Dan hari ini sahabat Al-Qudwah akan disapa oleh bintang tamu kita yang sudah hadir di studio teras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kompak sekali, ini bukan kakak adik ya sahabat ya? Bukan. Kita kenalan dulu. Bunda sehat? Alhamdulillah. Iya, ini Bu Dokter sahabat. Boleh kenalan dulu dong Bunda? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian dan ini anak saya yang pertama Alessa Akila Febrian. Oke, Bunda Brian dan Alessa hari ini sudah datang ke teras pagi-pagi. Sahabat udah ngopi belum? Sambil ngopi boleh nyimak kita ngobrol ya. Dan Alessa sama Bunda ini memang salah satu sahabat Al-Qudwah. Alessanya itu ada di kelas 5 sekarang ya. Ini ngomong-ngomong duduknya deket-deketan lagi bisik-bisik atau gimana ini? Aman ya? Aman. Oke, Alessa boleh geser dikit sayang. Nah, gitu ya. Jadi seperti sahabat ya. Amin ya. Kalau di rumah kayak gitu nggak sih? Emang Bestie dekat ya kita. Bestie ya. Oh, sejauh apa curhatnya? Bukan itu yang pengen kita bahas sahabat ya. Bersama saya Ratu Rini di edisi Teras Teman Inspirasi Al-Qudwah kali ini kita masih ngomongin tentang bagaimana orang tua men-treat anaknya agar dekat dengan Al-Quran. Sedekat apa? Hari ini hafalan Alessa sudah mencapai juz berapa? Berapa ya? Udah sampai juz 27. 27, alhamdulillah. Alessa udah kayak pengen dites aja gitu ya. Masuk ke teras. Enggak, kita cuma pengen cerita aja gitu sama Alessa. Juz 27 Bunda ya? Alhamdulillah. Gimana itu rasanya? Pencapaiannya sudah melebihi target? Ya kalau kami sebagai orang tua pasti sangat bersyukur ya, karena memang ya nggak menyangka aja kalau bisa sampai sejauh itu, karena awalnya kami hanya ingin menyiapkan supaya anak-anak kami itu dekat dengan Al-Quran ya, hanya itu tujuannya supaya Al-Quran mampu merubah akhlak mereka gitu ya, hidup mereka jadi lebih terarah. Jadi mulai ada tuh pembiasaan kecil memang di rumah gitu, pengenalan dengan pondok tahfiz ya, rumah tahfiz, kemudian ngaji tiap hari gitu ya di rumah, ada ustaz yang kami datangkan dan itu, dan ya ini kami anggap bonus. Luar biasa ya. Nggak nyangka juga kami sebagai orang tua. Kabarnya Juni ini sebetulnya Alessa tuh merampungkan kopi, mana kopi nih Pak Topan, saya belum ngopi sepertinya. Merampungkan 4 juz. Jadi juz 30 sudah alhamdulillah ya. Juz 29 lewat, 28, 27 dan 28 akan gitu ya? Ya nggak sih? Yang bulan Juni itu nanti mau nuntasin juz ke 27. Alhamdulillah ya. Segar sekali pagi-pagi. Bukan juz yang lain tapi juz dalam Al-Quran yang memang tadi sudah dikatakan sebenarnya ini bonus aja gitu. Harapannya itu hanya ingin Alessa tuh dekat dengan Al-Quran. Bun, mohon maaf, latar belakang Bunda kan memang bukan dari tahfiz, hafiz, tapi memilih anak ini biar interaksi sama Al-Qur'annya itu intens. Selain tadi harapannya pengen terarah gitu, ada nggak sih pokoknya kamu harus jadi hafiz Quran gitu? Ya sebenarnya sih memang ini gak jauh dari harapan mamanya ya. Dulu teh pernah waktu mungkin kan sebelum nikah gitu, saya ada baca buku tentang keistimewaan penghafal Al-Quran. Wah. Jadi katanya tuh nanti mohon maaf ya saya agak. Iya Bunda. Jadi, saya aja dengernya merinding sahabat. Saya lagi ya Masya Allah. Itu katanya ada orang tua yang pada saat hari kiamat dia itu tiba-tiba dipakaikan jubah mahkota gitu. Terus pada saat itu mereka kaget gitu, ya Allah kenapa kami mendapat keistimewaan sebesar ini? Karena kalian mendorong anak-anak kalian untuk menghafalkan dan mengamalkan Al-Quran. Dan itu udah lumayan ada motivasi ya untuk saya. Ya Allah bismillah, moga-moga dimudahkan mendapatkan keturunan yang dekat dengan Al-Quran. Amin. Jadi ya memang tidak
ini ya di istilah di realita yang ada ya dengan kesibukan kami gitu ya, tapi itu insya Allah kami mencoba bagaimana caranya anak kami selalu terpapar gitu ya. Kalau kami pun tidak bisa ya moga-moga kami bisa menciptakan lingkungan yang bisa mendukung gitu untuk hal Ya tersebut. Allah, sahabat, ketika Bunda menceritakan tentang pengalamannya tersentuh dengan satu buku itu gitu ya, dimana pada hari kiamat ada yang memakaikan jubah dan juga mahkota, itu saya nggak berhenti merinding sekali gitu ya. Dan sepertinya ini bukan hal yang mudah juga. Tadi Bunda cerita dengan aktivitas Bunda, kemudian intensitas yang ketemu mungkin di rumah juga dengan sama-sama dua-duanya kerja ya, ayah Bunda kerja. Tantangan terberat apa yang bikin Bunda tuh merasa ini harus dilewati tantangannya dan berhasil sih gitu. Tapi yang ngerasa paling berat tuh apa sih tantangannya nerapin ke anak-anak? Ya memang kadang-kadang mungkin itu ya, mereka kadang bosan ya, capek gitu ya, tapi kan memang saya juga menyadari kadang-kadang kekurangan kami ya sebagai orang tua tidak mampu mungkin 24 jam membersamai, tapi itu kami mencoba mensiasati mungkin di sisi lain itu gimana caranya menciptakan lingkungan, terus menciptakan support system juga ya untuk Alesa gitu ya. Jadi sekalian nitip tuh sama kakeknya, neneknya gitu, orang-orang yang membersamai gitu kan. Ini terus kalau bisa di rumah juga kayak mendengarkan murotal ya, di waktu tertentu gitu kan. Terus ya kalau bisa, jadi kami juga jadi sebenarnya keluarga juga sama-sama sama-sama jadi membentuk gitu ya, membentuk vibes-nya emang Quran gitu di rumah ya. Jadi emang biar nempel banget gitu di rumahnya bersama anggota keluarga yang ada, di Al-Qudwah, di sekolah pun, di pondok tahfiz yang Alesa sekarang lagi tempuh di RT Kiki ya, Nak ya? Iya. Oh iya. Kalau Alesa sendiri nih, ngerasa gimana ya? Bunda tadi punya harapan. Pas kamu dengar tadi cerita Bunda, apa yang kamu rasain pas tentang jubah dan mahkota itu? Aku jadi lebih termotivasi lagi buat banyak hafal Al-Quran. Oh gitu. Awalan pas kamu ngapal itu dari mulai kelas berapa sih? Dari sesudah TK. Oh, pas sudah TK ya? Berarti udah masuk SD ya? Iya. sebelum Prasekolah sudah mulai dikenalkan gitu. Itu pas awal banget dikenalkan dengan hafalan ya. Artinya ada targetan ya Bun ya? Ada targetan hafalan itu. Apa yang Bunda sampaikan ke Alesa, ada nggak atau berjalan aja? Berjalan aja. Berjalan aja. Ini baru tahu sekarang harapan Bunda atau emang udah tahu sebelumnya? Baru tahu sekarang sih kayaknya. sebenarnya udah sering Sounding tipis-tipis gitu ya. Bun, awal banget nih, kan Alesa masih kecil banget waktu itu. Ya mungkin sekarang dia tadi tergugah gitu ketika mendengar Bunda cerita yang tadi ya gitu. Tapi kalau pas mulai banget tuh pas sebelum sekolah itu sounding seperti apa yang Bunda berikan sampai Alesa tuh mulai ngapalin gitu? Kalau waktu itu sebenarnya lebih ke kayak pengen, kan dia juga ada kebetulan sepupu-sepupu yang sama-sama menimba ilmu ya di pondok pesantren tahfiz Quran. Waktu itu saya melihat ada banyak perbedaan lah ya dari segi akhlak, kedisiplinan gitu. Dan saya melihat oh kayaknya Alesa harus dikenalin juga nih ya sama kayak gitu. Jadi ya itulah gimana caranya saya juga bersama suami sama keluarga, yuk kita bareng-bareng memotivasi Alesa gitu ya untuk bisa seneng. Itu sih paling yang saya sampaikan, Alesa, Al-Quran itu nanti akan memuliakan kamu ya nanti suatu saat, baik di dunia di akhirat gitu ya. Terus juga jadi syafaat kan nanti ya pada saat, terus pas di alam kubur tuh akan menemani kita itu ya bacaan itu. Makanya kalau waktu itu Alesa pasti nggak bakalan paham. Iya itu kan masih kecil banget gitu. Masih kecil banget ya, cuman itu dia ya kami hanya paling berdoa aja ya, moga suatu saat Allah kasih paham gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai melihat itu pas dia waktu itu saya masih 5 tahun, kayaknya enjoy gitu ya, enjoy sekali. Dan waktu itu kan kami ada, alhamdulillah ya dari Rumah Tahfiz kan ada jadwal setoran rutin yang belajar harian tiap maghrib, kami kirim video ke ustazahnya. Itu Alesa tuh cepat sekali menyerapnya gitu. Jadi Masya Allah ya, mungkin dari keinginan orang tuanya ya. Menarik ya, mohon. Alesanya dulu waktu itu belum paham. Sebetulnya dari Alesanya sendiri ya memang nggak terlalu punya kekuatan azam gitu ya. Tapi dari orang tuanya sahabat, saya tadi highlight gitu kalau misalnya ya sih anak-anak kita belum paham, tapi doa dari kedua orang tua itu ayah bunda
Komit ya? Iya, insya Allah. Artinya memang ada atau keinginannya bundanya aja atau memang sepakat nih antara ayah dan bunda anak-anak kita memang harus dekat sama Quran gitu. Insya Allah ya, emang dari neneknya pun Oh, dari keluarga besar ya. Insya Allah. Jadi emang kalau di Iya sih. keluarga juga sering dibahas ya, moga-moga keturunan kita adalah hafiz Quran. Amin gitu ya Allah. Dan suatu saat jadi syafaat buat kita juga nanti gitu ya. Bahagia sekali ya Sama-sama, ternyata. makanya alhamdulillah juga ada di lingkungan kayak gitu ya, jadi membuat kita jadi lebih baik gitu. Konsisten ya. Alesa ikut tahosus di Alku 2? Iya ikut. Ikut tahosus. Dari mulai kelas berapa tahosus? Dari mulai kelas 2. Kelas 2 SD. Iya. Iya sahabat, jadi kan Alesa sekarang kelas 5 nih. Kalau di Alku 2 tuh memang ada program tahosus yang program tambahan untuk anak-anak yang memang pengen nambah hafalan Qur'annya secara intens. Itu di luar jam belajar ya sayang ya? Iya. Jadi pas pulang sekolah tuh nggak langsung pulang gitu. Itu capek nggak? Enggak sih, enjoy aja karena Iya. ada teman-teman juga. Ada teman-teman juga. Sahabat tau gak sih, Alesa ini salah satu siswa berbakat di Alku 2 juga yang hari ini sebenarnya lagi latihan juga buat lomba apa nak? OSN IPA. OSN IPA. Jadi memang beberapa tamu kita nih sahabat yang duduk di teras ini dengan talent Qur'annya itu hampir semuanya selaras ya Bun. Itu dalam pembiasaan di rumah. Alesa kan juga belajar tentang akademiknya, hal-hal lain. Itu cara ngebaginya gimana? Ada jadwal khusus kah? Harus ada. Harus ada ya. Ya. Dibikin gitu Bun, schedule-nya dia hari-hari. Iya. Oh, gimana tuh caranya? Tapi memang saya selalu menekankan ke Alesa, Al-Quran dulu yang pertama. Al-Quran dulu yang Insya Allah pertama. akan mengikuti. Ya jadi saya sebenarnya nggak terlalu, saya juga, saya kalau untuk prestasi akademik, Insya Allah kalau Alesa bisa menyelesaikan hafalan juznya itu akan mengikuti gitu ya. Karena kan Al-Quran itu bahasanya paling tinggi ya istilahnya. Itu sebenarnya paling istilahnya kalau ada orang yang bisa menghafalkan beberapa ayat pun itu pasti sudah Allah kasih istimewa orang itu. Jadi insya Allah kalau pelajaran yang lain insya Allah Alesa yang penting rumah tahfiz haji, makanya insya Allah itu kalaupun misalnya ada halangan hujan apa ya itu sampai saya sendiri yang ikut nganterin gitu kan. Kita istilahnya berupaya moga-moga ya itu semoga Allah melihatkan kegigihan kami gitu kan, memang dalam upaya untuk mempertahankan supaya Alesa juga istiqomah gitu dalam hafalannya. Makanya jadi ya alhamdulillah, jadi saya juga anggap kayak dia dapat OSN IPA itu bonus Bun. Jadi kami mah nggak target ya, karena saya juga dulu sadar diri ya dulu juga saya nggak pintar-pintar amat kayaknya. Ya mungkin alhamdulillah ya memang misalnya bisa mengikuti gitu kan sampai sekarang bisa profesi saat ini ya, cuman memang itu memang nggak dipaksa ya, biarkan itu tumbuh dalam dirinya, kesukaannya dia kayak gimana ya saya ikuti aja gitu ya. Itu kalau ada hal-hal yang penting dia juga bisa berusaha lebih maksimal, kalaupun memang ternyata bisa mencapaikan hal yang diinginkan itu ya bonus ya. Jadi emang dasarnya tuh Quran dulu gitu ya, Quran dulu dan yang lain-lainnya itu merupakan seperti tumbuh dengan sendirinya dan Bunda pun mungkin mengikuti, nggak ada targeting khusus. Walaupun Bunda seorang dokter, pengen nggak Alesa itu jadi dokter juga? Tapi kalau dianya sih ditanya katanya takut darah ya. Oh takut darah. Jadi saya nggak memaksakan ya, kan karena di sini juga ayahnya sama ibunya kan beda profesi. Beda profesi. Ya, ayahnya ya silakan aja gitu kan. Jadi saya belum melihat kalau Alesa tuh kayaknya pengen jadi dokter. Kita lihat aja lah. Alesa pengen jadi apa? Pengen jadi apa ya? Mungkin polisi. Polisi. Oke. Kayaknya kebetulan. Oh, kakek polisi. Jadi emang banyak profesi yang menginspirasi Alesa. Kalau yang Alesa rasain nih, Alesa kan memang dikasih basic sama orang tua di rumah itu buat deket sama Quran, di sekolahnya di Alku 2, kemudian di pondok Quran. Yang Alesa rasain tuh tahapannya kayak kamu belajarnya, ngikutin pembelajaran di sekolah, itu ada perbedaan gak sih? Atau berat, ataukah memang ngerasa dipermudah? Ini mah yang Alesa rasain gitu. Merasa dipermudah. Dipermudah. Ya. Kamu nggak ada kesulitan kan, jadwal di rumah tuh pasti padat banget kan? Sekolah aja udah full day ya. Udah gitu orang lain pulang dia ikut tahosus. Tahosus ini nggak berbayar ya sahabat. Jadi memang ini fasilitas dari Alku 2 untuk anak-anak yang memang punya keinginan untuk menguatkan gitu ya. Itu suara apa ya? Lalu harus ke pondok juga, harus belajar juga. Itu pernah nggak kamu ngerasa
capek gitu? Pernah. Pernah. Ada titik itu ya? Ya. Apa yang kamu lakukan ketika langsung? Biasanya aku menghibur diri aku sendiri dengan kata-kata positif. Wow, menghibur dengan dapat dari mana itu kata-kata positif? Biasanya dari pikiran aku sendiri. Contoh? Contohnya, nggak apa-apa, ini juga kamu yang kamu pengenin gitu. Pengen jadi siswa yang aktif gitu, yang pinter. Ya Allah, tiba-tiba muncul kata-kata positif. Diajarin nggak Bun? Kamu kalau lagi jenuh, camkan dalam otakmu gitu, enggak ya? Pas Bunda ngeliat nggak? Atau kebaca gitu? Nih anak kayaknya lagi turun nih moodnya. Pernah nggak Bunda ngerasa gitu? Kalau kayak gitu saya kasih jeda sih untuk Oh, jeda ya. Karena kan memang dia itu dari kecil ya, Bu ya. Jadi memang istilahnya saya juga ya itu nggak memaksakan ya. Kalau emang dia capek ya nggak apa-apa, kasih jeda dulu ya, kasih reward ya, apresiasi gitu kan. Ini nanti bonusnya. Emang kami juga nggak menjadikan ini sebagai ajang perlombaan ya, hafalan banyaknya Tuhan. Jadi yang penting perjalanan dia sampai seumur hidup dia itu mencintai Quran. Jadi makanya kita juga nggak menargetkan sebenarnya, cuman karena di sekolah di pondok tahfiz kan ada kan jadwalnya untuk wisuda apa kan yang memungkinkan dia harus mengejar, ya kami ikuti gitu. Kalau memang Alessa mampu ya alhamdulillah. Luar biasa ya sahabat ya. Jadi emang poinnya gimana caranya anak bisa terus berinteraksi sama Al-Quran. Even nantinya jadi penghafal, ya alhamdulillah gitu. Kalaupun enggak, pengennya Bunda dan Ayah ini Allah melihat gitu betapa kesungguhan orang tua untuk terus mendekatkan anaknya dengan Al-Quran. Sanggup nggak, Alessa? Sanggup. Berat nggak? Berat. Sebenarnya motivasi Alessa nih, kalau boleh tahu, itu lebih kepada apa sih makanya Mamah Bunda? Mama. Kok mikirnya lama? Bercanda. Alessa lebih kepada aku pengen nyenengin mama, atau memang ada hal lain yang jadi bikin kamu tuh termotivasi kuat buat terus sama Al-Quran? Aku pengen nyenengin mama sama papa juga. Terus juga mama tuh suka cerita. Kalau misalnya orang penghafal Al-Quran itu diistimewakan sama Allah. Allah. Sahabat, kata-kata yang ada di kepala saya hilang semuanya. Jadi salah satu nikmat tersendiri buat saya ketika bertemu dengan orang tua dan anak-anak yang memang mereka concern dengan hafalan Quran ya sahabat. Ada sesuatu yang saya nggak bisa ceritain gitu. Hal-hal yang sebenarnya mungkin kalau kita nggak deket atau nggak interaksi sama Al-Quran, kita butuh effort banyak ya Bun, untuk ngedapetin hal-hal tadi gitu. Entah itu mungkin bangun karakter building yang sekuat tenaga di rumah, atau bikin apa hal-hal yang membuat dia jadi bisa ngikutin pelajaran. Tapi dengan Quran saya ngerasa itu tumbuh dengan sendirinya gitu ya. Saya pernah baca ini bukunya Alessa sahabat, dia ini jago komik juga. Saya pernah baca apa karya-karyanya yang mungkin itu dilakukan saat kamu ngerasa gabut atau gimana? Lagi bosen. Ini yang pengen Burini tanya sama Alessa sebenarnya. Yang paling Alessa suka nih untuk bikin kamu lebih semangat, atau ya tadi dalam jeda itu kamu ngapain sih gitu? Yang bikin lebih semangat sih apa ya, sebenarnya tuh nggak punya aja, tiba-tiba aja muncul gitu. Yang rasa pengen melakukan sesuatu apa misalnya gitu. Karena lagi bosen dan ya iseng juga itu buat bikin komik, baca dan bikin cerita gitu, bikin cerpen. Terus tiba-tiba kepilih lomba, aku juga nggak nyangka. Nggak nyangka, ya Allah. Suka main HP nggak? Suka. Apa yang dilihat di handphone? Biasanya itu ya anak zaman sekarang ya. Anak zaman sekarang ya tetap loh kekinian. Apa yang kamu lihat? Yang biasa ya kayak aplikasi TikTok gitu atau game ya. Masih sih Bu. Masih ya. Ada itu tantangan juga ya Bun ya. Ya itu juga lumayan, aku jadi ini nggak bangun dia supaya semangat lagi. Butuh waktu. Itu bisa jadi sisi positif dan negatif berarti ya. Iya. Jadi ketika memang dia bisa menyalurkan, udah jeda dulu gitu. Tapi bisa jadi tantangan juga ya. Kalau jadi keenakan kan. Itu ada pantauan tersendiri nggak sih? Misalnya main HP jam segini sampai jam segini gitu. Ada memang. Oh ada ya. Ada screen time. Oh ada. Cerita dong Bun, gimana caranya ngatur di rumah gitu?
ya itu kadang-kadang kan memang saya juga nggak full ya ada di rumah, paling nitip kan kadang-kadang ke neneknya, ke pengasuhnya, ke orang-orang yang ada di rumah yang mendampingi gitu kan, supaya istilahnya waktu menonton maksimal 2 jam, udah gitu selanjutnya tutup, matiin, kalau perlu cabut itu kalau perlu cabut wifi. Jadi supaya, dan biasanya saya suka ada belikan buku Bu ya. Dan alhamdulillah anaknya emang suka, makanya ini jadinya komik. Jadi kita beliin, dan kebetulan dia sukanya baca komik itu ya. Tapi kadang-kadang juga ada kayak kisah-kisah Nabi dan Rasul gitu kan, mungkin itu kan terlalu banyak cerita ya, nggak banyak gambarnya gitu kan. Ya itu tapi tetap saya sediakan gitu supaya alternatif gitu ya, ini bacaan yang lain gitu. Dan ini diambil dari Al-Quran loh. Al-Quran ini tetap ya, ada relate gitu. Bagaimana caranya Al-Quran tetap menjadi, memang berarti di keluarga itu dibikin semuanya basically Al-Quran, semua aktivitas juga gitu. Sekarang tuh semenjak berkomitmen anak saya jadi hafizah, itu di rumah nggak ada lagu selain nasyid sama murotal. Kecuali mungkin anak saya sekarang punya adik ya, dia umurnya 1,5 tahun, paling lagu-lagu anak-anak gitu kan. Tapi di luar itu enggak. Itu yang begini-begini berarti enggak dong? Kayak saya aja nggak punya TikTok. Kayak gimana ya? Itu memang soalnya dulu dapat ini Bu. Kenapa itu Bunda? Sampai di cut seperti itu, nggak ada gitu? Alhamdulillah, Masya Allah ya. Makasih juga yang dibuat Ustazah Ita sama Ustazah yang lainnya ya. Tapi waktu hari pertama kami pertemuan orang tua itu dapat pembekalan bagaimana caranya menciptakan lingkungan yang kondusif, pendukung gitu untuk anaknya proses hafalan Quran. Salah satunya itu meminimalkan saat bising ya, pada saat dia murojaah. Terus udah gitu juga kalau bisa diperdengarkan murotal setiap hari. Udah gitu jangan diperdengarkan ayat suara-suara yang lain, lagu-lagu, karena itu mendistraksi mungkin ya apa yang sedang dia hafalkan gitu sahabat. Jadi emang kita tuh nggak bisa juga gitu otak kita menerima semuanya ya. Ada hal-hal yang memang harus fokus, apalagi Al-Quran ini memang harus dijaga gitu. Aduh, Masya Allah, udah ditulis semuanya resep-resepnya. pasti dan kita ngerasa apa ya, inginnya gitu sahabat ya, apapun pasti, baik itu latar belakang profesi, kemudian juga kegiatan ya, kita pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat, selamat gitu ya, sehat secara jasmani dan rohani. Dan ternyata jawabannya cuma satu, ada di Al-Quran. Gitu nggak sih? Alesa senyumnya gitu nggak sih, Les? Iya, oke. Baru ini pengen nanya ini deh sama Alesa, yang paling bikin Alesa berat tantangannya itu saat menghafal apa sih? Biasanya ayatnya itu satu hurufnya itu ada yang sama gitu, jadi pusing. Coba dong contoh ayat yang tersulit buat Alesa tapi Alesa berhasil melewati itu. Surat apa, seayat aja, atau yang surat apa tuh yang kamu inget banget, ini susah nih ngapalnya gitu? Itu Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah. Soalnya ayat satunya tuh emang panjang. Boleh nih minta Alesa baca. Kita mau dengerin Alesa. Menurut Alesa ini tantangan banget menghafal surat Al-Mumtahanah ayat 1 ya. Iya. Ayat satunya panjang. Kita cek ya. Ya, boleh Alesa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa batigha amardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a as-sabil. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Indah ya sahabat ya. Dan lantunan-lantunan seperti inilah yang memang seharusnya banyak mewarnai pendengaran indera mereka gitu ya. Jempolnya mana nih sahabat nih? Di Al-Qudwah siapa guru tahfiznya sekarang yang megang?
Pasarya. 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 Apa yang Alesa rasain ketika belajar tahfiz di Al-Qudwa, kemudian belajar tahfiz di rumah, belajar tahfiz di pondok? Ada rasa yang berbeda? Kalau di Al-Qudwa gimana rasanya? Yang di Al-Qudwa ya seru lah ya, ada temen gitu. Jadi kita berusaha bareng-bareng. Itu kan tiap pagi juga jadwal ngaji ya. Pagi tuh tahfiz, kemudian kamu ngaji lagi di sore sebelum pulang. Iya kan, gitu ya. Terus nyampe rumah, ganti baju, mandi dulu baru ganti baju ya. Lanjut ke pondok. Iya. Tahfiz. Kalau di sana gimana? Kalau di RTKK apa yang dirasain? Di sana itu ya senang-senang aja juga, kan ada yang dari Al-Qudwa juga. Oke. Murid-muridnya. Ustazahnya juga baik ya. Enggak terlalu harus target banget gitu kan. Kamu hafalkan enggak gitu. Itu siapa itu yang seperti itu ya? Kalau di rumah perasaannya gimana kalau lagi belajar Quran? Di rumah itu ya seneng bisa nambah doa sehari-hari, soalnya yang di rumah itu tadarus sama kayak doa sehari-hari gitu. Emang ada yang bimbing juga ya Bun ya? Di rumah tuh ada yang bimbing juga. Insya Allah ya Alesa ya, seneng deh. Alesa pernah marahan nggak sama teman-teman? Ini maksudnya apa Bun nanya kayak gini? Gini sih buat saya lebih kepengen kan memang tantangan mereka itu bukan cuma di mata pelajaran akademik, kemudian juga tadi handphone, tapi juga sosialisasi. Kita coba pengen tahu ya sahabatnya, seberpengaruh apa sih aktivitasnya bersama Quran dengan hablum minanas? Berat banget sama teman-teman. Sama teman-teman itu ya ada lah ya gitu. Ketika kamu lagi marahan nih, lagi kelas sama teman, apa yang kamu rasain? Ada nggak sih? Tadi kan kamu bilang ada kata-kata positif nih. Itu yang bikin Alesa bisa baikan lagi sama teman apa biasanya? karena akunya juga ngerasa bersalah sendiri gitu. Allah. Kadang emang aku yang mulai duluan karena aku itu emosional banget. Ya Allah, sahabat, ada statement yang memang ini orang dewasanya kadang berat loh ngomong ini. Melihat gitu ya Bun ya, melihat kekurangan dari diri kita itu lebih sulit sahabat ya. Dan saya nih sahabat ya, bukan cuma ngobrol di sini sama Alesa, saya juga ngajar Alesa juga, dan memang ada sesuatu hal yang bisa kita selalu petik dari anak-anak yang tadi. Kayaknya sih emang Allah tuh nggak pernah ingkar janji ya, Allah selalu menjaga, mengistimewakan orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Saya nggak berhenti berending loh ini Pak Topan, saya kayak inget skrip lagi. Nggak apa-apa ya sahabat ya. Bunda makasih, Mama ya makasih. Walaupun mungkin saat ini Alesa masih terus berjalan, tapi mudah-mudahan apa yang tadi sih itu ini banget ya, menurut saya tuh emas banget gitu, gold banget ketika bundanya bilang bukan target harus dapat berapa, tapi seintens apa anak kita dengan Al-Quran, kemudian sampai penghujungnya pun Bunda tuh emang visioner ya, nggak cuma mikirin dunianya aja, polisi ya gitu nggak. Tapi memang apapun nanti yang Alesa pilih, Mama tuh cuma pengen Alesa tetap bersama Al-Quran gitu ya, sehingga nanti Al-Quran jadi syafaat, kemudian juga jadi pelindung dan jadi anugerah untuk kita semuanya. Gitu sahabat. Dan orang tua itu madrasah yang pertama, bukan madrasah yang sempurna gitu ya Bunda ya. Makanya Bunda memang selalu memfungsikan semua yang ada di sekitar, dari mulai keluarga besar, sekolah, pondok, bahkan orang-orang yang Bunda dekatkan dengan anak-anak, sehingga konsistensinya memang lebih istiqomah insya Allah ya. Mau sampai kapan ngapalinnya? Sampai sebisanya. Sampai sebisanya. Sampai capek. Sampai capek. Sampai capek berhenti? Enggak lah, ntar lanjut lagi. Oke, istirahat. Kalau capek istirahat sahabat, nanti lanjut lagi. Baik, closing statement nih Bon, sebelum kita pamitan sama sahabat. Kasih kita statement dari Mama supaya kami pun bisa setidaknya memiliki spirit yang sama gitu. Ya, jadi memang hafalan Quran itu bukan ajang perlombaan ya, itu ada suatu perjalanan panjang ya. Dalam arti ini orang tua hanya ya berusaha untuk mempersiapkan diri anak-anaknya nanti bisa dikembalikan dalam kondisi yang lebih baik. Bisa dikembalikan dalam kondisi yang lebih baik. Kesadaran itu yang dipantik ya, Mamanya.
Speechless sahabat. Ya, memang kami memandang anak itu sebagai titipan ya. Ya kayak titipan presiden aja, masa sih nggak dipelihara dengan baik, kita sudah dibina dengan baik, apalagi ini titipan Allah gitu ya. Allah kasih titipan, kita jaga, pas kita balikin lagi itu dalam keadaan yang lebih baik dan memang dalam keadaan yang seharusnya kita jaga. Ya Allah, bismillah. Amin. Dalam proses, Bu. Amin. Kita doain sama-sama, doain kita juga ya, kita saling mendoakan ya sahabat. Kita saling mendoakan. Amin. Indah sekali ya. Jadi apapun itu ya tanggung jawab kita dan juga amanah yang diberikan kepada kita berusaha kembalikan dengan keadaan lebih baik. Kalau Alessa, apa yang mau disampaikan sama teman-teman? Kamu ngerasa apa ya? Bukan tereksploitasi. Apa sih, kamu tuh ngerasa di set gak sih? Duh, kayaknya hidup saya nih di set banget gitu. Atau ada rasa yang apa yang kamu rasain ketika mama punya pola pengasuhan yang seperti tadi? Aku sih enjoy aja nurutin mama. Kalau misalnya mama emang pengennya begini, ya aku ikutin, gak apa-apa. Pas kamu dengar tadi statement terakhir mama tuh pengen kamu tuh nanti dikembalikan dalam keadaan yang baik gitu. Apa yang kamu rasain, Nak? Ya, aku bakal berusaha lebih baik lagi, mungkin yang lebih dari yang mama pikir. Masya Allah. Sayang, coba kasih tahu teman-teman, motivasi, kasih semangat mereka buat terus berinteraksi. Walaupun bukan menjadi penghafal yang mungkin bertarget banyak, tapi interaksi dengan Al-Quran, coba disemangatin teman-temannya. Semangat ya teman-teman semuanya yang sedang menghafal Al-Quran. Ya, kalau misalnya kalian merasa capek, nggak apa-apa, istirahat dulu sebentar. Dan jangan lupa juga selalu kasih kata-kata positif buat diri kalian sendiri. Manfaatnya kalau ngapalin Quran tuh apa? Ceritain sama teman-teman. Buat ngafalin Quran. Manfaatnya gini, yang kamu dapetin nih. Jadi Alessa tuh mendapatkan ini gitu, biar teman-teman tahu. Aku itu semenjak ngafal Quran gitu, sering ngaji, hidup aku tuh rasanya jadi lebih enteng gitu. Luar biasa. Beban hidup tuh ternyata nggak cuma kita ya, Mah ya. Ternyata anak-anak juga dengan skalanya masing-masing ya, pastinya. Dan Alessa bisa menjalani dengan lebih ringan. Itu yang bikin seneng tuh kata-kata positif vibes-nya tuh dapet gitu. Dan itu tuh muncul dari dalam dirinya dan lingkungan yang sehat, insya Allah. Terima kasih banyak udah mampir ya, Mama Alessa. Makasih banyak. Nanti kapan-kapan datang lagi ke teras boleh ya? Tadi mau nyapa siapa lagi teman-teman yang lagi berusaha menghafal? Boleh disapa satu. Semangat untuk Semangat ya. Oke. Ada teman yang mau disebut? Semangat buat Siapa ya? siapa ya? Yang lagi barengan sama Alessa sekarang lagi. Ya, semangat Ani. Sabita, Nura, Khaira, Rahma, dan Oke. Semangat semuanya. Kita jaga Al-Quran dan semoga Al-Quran senantiasa bersama kita hingga menjadi syafaat di yaumil akhir nanti ya. Semangat untuk para orang tua, anak-anak dan bunda, terus menginspirasi. Terima kasih sudah menjadi sahabat. Amin, insya Allah. Sahabat inspirasi Al-Qudwah kita pada saat ini. Terima kasih, sampai ketemu di teras selanjutnya. Saya Ratu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.